Hari ini saya mau mengajak kita meneruskan pembahasan kita dari Efesus pasal yang ke-6. Perlengkapan rohani. Kita akan secara khusus bahas ayat yang ke-14, tetapi kita akan baca dari ayat yang ke-10 untuk mengingatkan kita akan apa yang sebelumnya kita telah bahas dan bersambung ke ayat yang ke-14. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Mari kita berdoa. Kami kembali mohon kiranya Engkau boleh berkati kami pada pagi hari ini. Firman yang boleh kami baca kiranya Engkau juga boleh terangkan di dalam pikiran dan hati kami ya Bapa. Dan Roh Kudus-Mu boleh memimpin hamba-Mu di dalam menjelaskan atau menjambarkan kebenaran firman yang kami telah baca pada pagi hari ini. Kami juga mohon kiranya Engkau boleh berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini ataupun yang ada di tempat masing-masing di rumah mereka. Kiranya Engkau juga boleh nyatakan kasih-Mu kepada mereka, nyatakan kekudusan-Mu bagi mereka, nyatakan kebenaran-Mu juga bagi mereka. Sehingga mereka boleh hidup di dalam kegentaran dan takut dan iman kepada Tuhan, tetapi juga saat beribadah mereka boleh tetap menjaga kesucian dan kudusan serta hormat mereka di hadapan Tuhan. Kami berdoa bersyukur menyerahkan waktu berikut ini kiranya Engkau boleh pimpin dan sertai. Dalam nama Tuhan Yesus yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita berbicara berkenaan dengan hidup orang Kristen, maka Alkitab mengajarkan bahwa hidup orang Kristen itu adalah ada di dalam peperangan. Apapun yang kita lakukan selalu ada di dalam peperangan. Dan peperangan itu bukan bicara mengenai hal-hal spektakuler saja yang kita alami dalam hidup kita. Misalnya pada waktu kita menjadi misionaris atau seseorang menjadi misionaris untuk pergi kepada suku tertentu untuk mengabarkan Injil di sana. Tetapi Alkitab juga mengajak kita melihat hal-hal yang sehari-hari kita hidupi dalam hidup kita. Itu juga adalah peperangan. Misalnya ambil contoh pada waktu kita lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan segala sesuatu apapun juga, lakukanlah itu demi untuk kemuliaan nama Allah. Maka saya lihat ayat itu bicara tentang hal-hal yang sehari-hari kita jalankan secara biasa dan rutin dalam hidup kita. Itu pun merupakan sesuatu yang harus dilihat secara rohani daripada kacamata Tuhan yang harusnya membawa kepada kemuliaan Tuhan. Dan itu bukan sesuatu yang gampang. Kita biasanya hidup rutin, kita merasa bahwa segala sesuatu sudah tersedia dan itu adalah normal untuk kita jalankan. Padahal kita tidak melihat bahwa hal itu bisa kita lewati karena berkat dari Tuhan yang memelihara yang normal itu sehingga kita bisa menikmati yang normal itu di dalam hidup kita. Jadi hal yang biasa, yang praktikal, yang sehari-hari kita jalankan, jangan kira itu adalah sesuatu yang tidak memerlukan peperangan. Peperangan itu tetap ada untuk menyatakan untuk siapa kita melakukan semua kegiatan kita. Apakah kita melihat adanya Tuhan yang memelihara hidup kita? Apakah kita melihat kalau diri kita itu adalah orang Kristen yang Tuhan ingin kita saksikan diri Dia di tengah-tengah dunia ini dalam hal-hal yang kecil sekalipun yang kita jalankan di dalam kehidupan kita. Dan pada waktu kita berbicara berkenaan dengan peperangan ini, Paulus seringkali mengibaratkan hidup peperangan itu seperti seorang prajurit yang siap tempur atau seorang olahragawan yang bertekun untuk melatih dirinya
untuk mencapai garis finish sebagai seorang pemenang. Dan tentunya itu berarti perlu pengorbanan, perlu keringat yang harus kita curahkan, mungkin perlu melatih diri kita dengan melalui proses rasa sakit yang kita lalui untuk bisa mencapai garis finish seperti yang Tuhan harapkan di dalam hidup kita. Nggak gampang, perlu ada perjuangan dan perlu ada satu usaha untuk mencapai itu. Tetapi pada waktu kita bicara mengenai perjuangan itu, ada beda yang besar antara orang Kristen di dalam perjuangan dan motivasi yang Paulus berikan kepada kita untuk berjuang sampai garis akhir dengan para motivator di dalam memberikan semangat bagi diri kita, atau para pelatih atlet di dalam memotivasi atletnya untuk berjuang. Dan yang sering kali dikatakan, kalau engkau percaya pada kemampuanmu, kalau engkau berusaha dengan semaksimal mungkin, kalau engkau berjuang mati-matian, engkau pasti bisa mencapai apa yang engkau kehendaki. Itu motivator. Dan hasilnya bagaimana? Dapat enggak? Saya percaya sebagian besar kita mengerti bahwa ternyata perjuangan itu tidak segampang itu, dan banyak kali gagalnya termasuk ketika kita harus berjuang melawan orang yang jauh lebih kuat daripada diri kita kalau bicara tentang atlet. Sehingga pada waktu kita berjuang di situ, kita tidak bisa memastikan apakah kita bisa mencapai garis finish sebagai juara ketika lawan kita itu jauh lebih kuat daripada diri kita. Tetapi pada waktu kita berjuang secara Kristen, iman Kristen dan secara rohani, dan ketika Paulus memberikan motivasi kepada kita untuk hidup bertekun, berjuang seperti atlet, melatih dirimu sebaik mungkin untuk perjuangan itu, untuk lomba itu, atau untuk peperangan itu, maka Alkitab berkata itu bukan sekedar motivator kosong, di mana kita diharapkan untuk berjuang dengan sekuat tenaga tetapi hasilnya tidak tentu begitu. Tetapi Alkitab berkata, kalau kita adalah orang-orang yang sudah diperlengkapi dan dibekali dengan segala kemampuan untuk bisa menang di dalam peperangan itu. Dan bahkan Alkitab menjamin kalau yang berperang itu adalah bukan diri kita semata, tetapi adalah Allah sendiri yang berperang bagi diri kita. Jadi di satu sisi Tuhan sudah memberikan segala perlengkapan yang kita butuhkan untuk peperangan, tetapi di sisi lain Alkitab juga berkata, kamu tidak perlu terlalu khawatirkan berkenaan dengan serangan iblis dalam hidupmu, karena ada Allah yang backup kamu dan Allah yang menghadapi iblis itu bagi diri kamu. Makanya kalau saudara perhatikan di dalam Efesus pasal 1 sampai pasal yang ketiga, di situ Paulus berbicara berkenaan dengan segala berkat rohani yang sudah diberikan bagi diri kita. Kalau saudara lihat di dalam 2 Petrus 1 ayat 3, Petrus berkata bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diberikan segala kemampuan rohani untuk bisa menang di dalam kehidupan yang kudus di tengah-tengah dunia ini. Kalau saudara lihat di dalam Roma pasal 1 sampai pasal yang ke-11, di situ dikatakan akan karya Tuhan yang menjaga kita, memelihara kita, atau karya Roh Kudus yang telah memilih kita, lalu kemudian membenarkan kita dan bahkan memuliakan kita. Semuanya adalah sesuatu yang Tuhan jaminkan terjadi, dan Tuhan berikan kepada kita kemampuan untuk bisa menjalankan kehidupan yang suci dan kudus dan menang terhadap kehidupan peperangan itu. Jadi janji yang Paulus katakan di sini, dorongan yang Paulus ingin kita lakukan di dalam peperangan itu bukan sebuah janji kosong, bukan sebuah motivator kosong dalam hidup kita untuk seorang memberikan pengharapan yang jauh ke depan, tetapi sebenarnya tidak pernah bisa mencapai pengharapan itu. Melainkan kita bisa mencapainya dan kita mampu untuk mencapai garis finish atau kehidupan yang kudus, karena segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita dan sediakan di dalam kehidupan kita. Tetapi sebelum kita masuk lebih jauh di dalam peperangan itu berkenaan dengan bagian ini, saya mau ajak kita melihat kepada serangan-serangan apa saja yang iblis lakukan bagi diri kita, supaya paling tidak kita bisa mengertinya akan bahaya-bahaya yang merupakan titik celah di mana iblis masuk untuk menghancurkan umat Tuhan atau gereja Tuhan, dan bagaimana cara dia bekerja.
Ada beberapa faktor atau beberapa cara di mana iblis bekerja. Yang pertama adalah pada waktu iblis bekerja untuk menyerang diri kita, maka yang akan iblis lakukan itu adalah membuat kita mempertanyakan kebenaran Tuhan atau karakter Tuhan bagi diri kita atau di dalam kehidupan kita. Contohnya di mana? Saudara, kalau kembali ke dalam Kejadian pasal yang ketiga, pada waktu Hawa mendengar cobaan dari iblis, maka di situ iblis berkata, Tuhan berkata apa? Pasti semua buah dalam taman ini kamu tidak boleh makan, kan? Hawa bilang tidak. Semua buah dalam taman ini boleh kami makan kecuali satu, yaitu buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Pada waktu iblis mendengar itu, lalu perkataan berikutnya adalah apa? Pada waktu dia melihat celah, Hawa bilang, jangan kamu raba dan jangan kamu makan buah itu. Iblis mulai berkata, kamu tahu tidak kenapa Tuhan larang kamu untuk makan itu dan makan raba itu? Karena Tuhan tidak ingin kamu menjadi seperti dia. Karena Tuhan tahu pada waktu engkau memakannya, kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi pada waktu iblis bekerja untuk mencobai seseorang, dia akan lakukan dengan cara membuat kita berpikir atau mempertanyakan kebenaran daripada perkataan Tuhan. Dan kita mulai meragukan kebenaran perkataan itu, dan kita mulai kemudian mencurigainya, dan akhirnya kita kemudian memilih untuk mentaati apa yang iblis katakan dan bukan mentaati apa yang Allah katakan. Meragukan Allah, meragukan kebenaran yang dia katakan itu. Nah, saudara perhatikan kalau kita lihat di dalam surat 1 Timotius pasal 4 ayat yang pertama, maka di situ Paulus berkata, justru makin hari ketika hari itu makin menuju kepada hari akhir, maka orang-orang akan makin hidup di dalam kesesatan. Saya bacakan ini ya. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Jadi pada waktu kita berjalan di dalam iman kita atau di dalam perjalanan tengah-tengah dunia ini, ada iblis yang berusaha untuk membuat kita itu menyimpang daripada kebenaran Tuhan dengan mempertanyakan kebenaran Tuhan itu dalam hidup kita. Makanya aneh sekali di zaman sekarang ini, misalnya kadang-kadang orang-orang Kristen bisa mengklaim aborsi itu tidak masalah. Orang-orang Kristen bisa mengklaim kalau LGBT itu tidak masalah. Itu bukan sesuatu dosa misalnya. Tetapi ketika berbicara berkenaan dengan firman Tuhan, keabsolutan dari kebenaran firman Tuhan, mereka berkata, gak ada yang absolut, gak ada firman Tuhan yang mutlak. Kita tidak boleh mengklaim apa yang kita pegang itu sebagai suatu kebenaran yang mutlak dan orang lain salah. Saya percaya itu adalah cara kerja dari iblis yang berusaha untuk mempertanyakan kebenaran firman Tuhan ini. Mempertanyakan karakter Tuhan yang benar yang dinyatakan melalui firman yang dia katakan. Dan pada waktu orang mulai mempertanyakan itu, iblis dengan tipu muslihatnya akan berkata, dengar aku, karena aku yang benar. Allah itu adalah yang pendusta, padahal Allah itu yang benar, iblis itu yang adalah pendusta. Jadi cara kerja pertama dari iblis adalah mempertanyakan karakter Allah yang benar dan menjadikan Allah pendusta, padahal iblislah yang adalah pendusta itu. Yang kedua adalah iblis akan membawa kita untuk masuk ke dalam suatu kehidupan doktrin yang relatif. Tadi saya ada singgung sedikit, kalau kita mempertanyakan karakter Allah yang benar, tentunya kita akan mempertanyakan apakah firman Tuhan itu ada kebenaran, bisa seperti itu. Tetapi kita juga bisa kemudian jatuh ke dalam sikap bahwa kita percaya Alkitab itu benar, Alkitab itu bersumber dari Tuhan Allah, tetapi persoalannya adalah pada diri kita yang tidak mampu untuk mengerti firman Tuhan secara benar, secara baik, adalah sesuatu yang sulit bagi diri kita untuk memahami firman Tuhan, sehingga itu sebabnya buktinya adalah
terjadinya perbedaan pengajaran doktrin yang ada di dalam gereja-gereja yang ada di dalam dunia ini. Dan kalau ada perbedaan itu, maka kita tidak pernah boleh mengklaim mana yang paling benar, mana yang otoritatif, mana yang lebih setia kepada kitab suci, dan mana yang tidak. Saya percaya relativisme itu juga menjadi sesuatu yang merupakan karya iblis untuk menggoncang gereja dan menipu gereja untuk tidak bisa berdiri dan tidak mengerti yang dimaksud dengan kebenaran Tuhan itu yang mana. Mana yang harus dipegang, mana yang harus dilawan. Kalau kita semua akhirnya berkata tidak ada yang salah, semuanya yang benar, saya yakin di situ tidak ada kebenaran yang kita bisa pegang atau jadikan penuntun hidup kita, karena yang satu berbeda dari yang lain. Tetapi kalau kita mengerti bahwa kebenaran itu pasti ada satu, dan kalau itu kebenaran, maka kebenaran itu haruslah komprehensif dan menyeluruh seperti itu, dan tentunya harus setia kepada kitab suci dan tidak menyangkal ada satu bagian pun dari kebenaran kitab suci, maka kita pasti akan bisa berjalan menurut prinsip firman Tuhan dan kebenaran Tuhan. Satu prinsip yang orang reform tekankan berkenaan dengan kitab suci adalah kitab suci kita itu jelas dan kitab suci kita itu cukup. Maksud jelas itu adalah siapapun yang membacanya bisa mengerti tentang karya keselamatan Tuhan. Siapapun yang membacanya, bahkan anak-anak sekalipun, bisa paham apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi sulit karena orang yang paling tinggi di dalam pendidikan pun ketika bermain-main dengan Tuhan tidak bisa mengerti kebenaran, atau ketika mempelajari makin dalam makin tahu bahwa kebenaran Tuhan itu sangat limpah sekali dan pengetahuan mereka itu sangat terbatas sekali untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Jadi ada prinsip jelasnya di situ, dan seringkali orang reform menggunakan contoh bahwa dari Efesus pasal yang ke-6, saudara bisa lihat di situ ada firman yang ditujukan kepada anak-anak. Hai anak-anak, taatilah dan hormatilah orang tuamu. Itu berarti firman Tuhan berbicara kepada anak kecil sekalipun, yang bagi kita mungkin adalah orang-orang yang belum bisa dipercaya dan sepenuhnya dan mengerti kebenaran firman Tuhan sepenuhnya. Tetapi mereka bisa membaca Alkitab dan mereka bisa mengerti firman Tuhan menurut Paulus dan menurut kitab suci ya. Dan cukup berarti tidak perlu ada tambahan lain untuk membantu kita mengerti kebenaran kitab suci. Kitab suci bisa menolong kita untuk mengerti kebenaran itu sendiri, dan ada Roh Kudus yang akan menolong kita, membantu kita untuk memahami apa yang Tuhan katakan sebagai kebenaran rohani yang tidak mungkin dimengerti oleh orang-orang dunia. Jadi cara pertama meragukan karakter Allah, kebenaran Allah. Cara kedua membuat terjadinya relativisme di dalam pengajaran yang ada di dalam gereja, sehingga orang-orang Kristen sendiri bingung mana yang benar, mana yang salah, mana yang merupakan pengajaran firman, dan mereka tidak berani mengklaim atau menyatakan apa yang saya percaya itu adalah satu kebenaran seperti yang kitab suci nyatakan. Nah, itu adalah hal yang fatal sekali kalau kita jatuh di dalam pengertian atau prinsip ini dalam hidup kita. Yang ketiga adalah iblis bekerja dengan cara membuat pelayanan yang ada di dalam gereja menjadi sebuah pelayanan yang sulit untuk dilakukan. Misalnya saudara boleh lihat di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat yang 19 sampai ayat yang ke-20 ya. Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Di sini Paulus berkata, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang-orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Jadi satu sisi kelihatannya ada ancaman dari orang-orang Yahudi yang tidak suka kepada Paulus dan pengajaran Kristen, seolah-olah itu dari luar. Tetapi juga itu menjadi hambatan bagi Paulus untuk melayani kepada orang-orang percaya.
Lalu saudara bisa lihat juga dari 1 Korintus atau surat Korintus, ada hal-hal yang terjadi di dalam jemaat Korintus yang membuat Paulus itu kesulitan sekali untuk melayani mereka, karena Paulus dipertanyakan kebenaran kerasulan yang bersumber dari Yesus Kristus. Jadi jemaat Korintus lebih percaya rasul-rasul palsu daripada rasul Paulus. Dan itu membuat dia harus akhirnya berusaha untuk menulisi jemaat Korintus dan mengkonfirmasi atau meyakinkan mereka kembali kalau dia adalah rasul yang sejati, yang dipanggil oleh Kristus sendiri, yang diberi otoritas oleh Kristus untuk melayani jemaat di Korintus. Bahkan Paulus sampai meminta untuk diri dia bisa ada di dalam hati mereka yang sempit itu. Padahal mereka sudah membuka hati selebar-lebar mungkin bagi jemaat Korintus. Pelayanan gak gampang. Pelayanan ada tantangan. Kemarin waktu saya hari Jumat lalu saya dapat WA kiriman SMS dari salah satu pengurus yang bukan di sini tentunya. Dia berkata seperti ini, "Selamat ya Bapak Gembala, kiranya Tuhan makin memberikan kesabaran untuk melayani domba-dombamu yang sulit diatur." Bukan ngomong orang Solo ya, tetapi itu dia bicara dari gereja yang lain untuk kepada saya seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, maksudnya apa? Saya percaya setiap kita yang terlibat di dalam pelayanan, kita menemukan ada hal-hal yang menjadi penghalang kita di dalam melayani. Ada orang-orang yang mungkin akan mencurigai kita. Ada orang-orang yang akan mempertanyakan otoritas kita. Ada orang-orang yang meragukan apa yang kita ajarkan. Ada orang-orang yang membandingkan kita dengan orang yang lain. Dan itu menjadi satu penghalang tanpa mereka sadari. Ada di dalam gereja Tuhan, dan tanpa disadari mungkin mereka tidak mengira kalau diri mereka itu adalah orang yang dipakai oleh iblis untuk menghalangi pekerjaan yang ada di dalam gereja Tuhan. Jadi cara iblis bekerja adalah membuat pelayanan internal gereja menjadi sulit. Bahkan rasul sendiri yang dipanggil secara langsung oleh Kristus untuk melayani dia harus bercucur air mata untuk melayani orang-orang yang ada di dalam gereja karena mempertanyakan otoritas dari kerasulan Paulus dan rasul-rasul yang lain di dalam melayani. Itu yang ketiga, ketika iblis bekerja. Hal yang keempat, cara iblis bekerja itu adalah membuat adanya penderitaan bagi orang Kristen, atau membuat kehidupan Kristen menjadi kehidupan yang sulit. Dan kesulitan yang dialami oleh kehidupan Kristen itu dimunculkan dari mana? Kalau kita baca dari Kisah Rasul 20 ayat 19 ini, itu dari orang luar bisa terjadi melalui penganiayaan yang mereka kerjakan di dalam atau terhadap orang-orang Kristen. Makanya kalau saudara baca di dalam Kisah para Rasul, di situ lihat bahwa Petrus dan Yohanes ketika melayani, kelompok Sanhedrin mulai menangkap mereka, mencambuk mereka. Dan cambukan yang diberikan kepada mereka, kalau saudara perhatikan di dalam bahasa aslinya itu bukan cambukan biasa dengan sebuah utas tali atau seutas kulit seperti itu yang ketika cambuk paling melukai bagian luar dari kulit kita. Tetapi bahasa yang digunakan adalah cambuk itu memiliki ujung yang tajam, yang ketika mencambuk itu akan merobek kulit dan bahkan membuat tulang kita kelihatan. Itu yang dialami oleh Petrus dan Yohanes ketika mereka disesah oleh kelompok Sanhedrin itu. Lalu saudara bisa lihat Stefanus yang memberitakan Injil, dia dirajam mati sebagai martir pertama. Lalu gereja mulai mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Saulus, yang akhirnya banyak orang Kristen yang menderita dan banyak orang Kristen yang juga mungkin mati akibat daripada penganiayaan itu. Ada kesulitan-kesulitan yang didatangkan oleh iblis terhadap orang-orang Kristen melalui penganiayaan yang terjadi bagi gereja Tuhan. Tetapi saudara, di sisi lain ada tentunya yang namanya penganiayaan itu ada derajatnya ya. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya ada WA-an dengan orang dan dia berkata seperti ini, "Bisa nggak Pak David
cara menghadapi orang seperti ini bagaimana? Orangnya itu begitu memandang negatif tentang kekristenan, dan ketika berbicara berkenaan dengan Injil kepada orang itu, saya belum masuk waktu itu ya. Tapi waktu si orang ini masuk dan berbicara, yang dia lakukan langsung mengutarakan suatu ultimatum kepada orang Kristen, suatu judgment kepada orang Kristen. Kalau orang Kristen itu adalah orang yang suka memaksakan agamanya kepada orang lain. Orang Kristen itu adalah orang yang merasa diri paling benar, dan itu membuat saya benci dengan agama Kristen, dia bilang. Karena agama itu hanya memecah saja. Ada desakan seperti itu loh yang terjadi. Tetapi juga ada yang lebih mild, yang lebih ringan ketika iblis bekerja. Yaitu adalah melalui satu tekanan pertemanan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau kita lihat di dalam Korintus ada kalimat, pergaulan yang buruk itu merusak yang baik. Jadi memang di dalam konteksnya ayat itu berbicara tentang pengajaran. Kalau kamu bergaul dengan orang-orang yang memiliki pengajaran yang jelek, yang rusak, maka pengajaran yang tidak setia pada kitab suci itu akan merusak imanmu, merusak pengertianmu terhadap kebenaran. Tetapi di sisi lain kita bisa tarik secara ke dalam aplikasi yang lebih luas. Pergaulan yang buruk itu bisa berarti berteman dengan orang-orang yang berdosa, berteman dengan orang-orang yang tidak suci hidupnya, berteman dengan orang-orang yang mengatakan hal-hal rohani itu adalah hal-hal yang tidak perlu dikejar dan dituntut, dan mereka suka menghina dan mengejek, meremehkan orang-orang yang hidup di dalam kerohanian yang baik. Dan pada waktu kita bergaul dengan orang-orang seperti ini, umumnya adalah kita akan terseret oleh mereka, dan kita tidak berani untuk menyatakan iman kita dan kebenaran kitab suci. Karena pilihannya adalah biasanya kebenaran Tuhan atau relasi pertemanan yang putus. Nah, kalau kita sudah dipertemukan di dalam konteks seperti ini, banyak kan orang Kristen seringkali lebih memilih pertemanan daripada ketaatan kepada Tuhan. Siapa yang menjadi teman kita itu penting. Apakah orang-orang yang saleh sama-sama mengejar kekudusan, atau orang-orang yang hidup di dalam dosa walaupun mengklaim diri mereka adalah orang Kristen? Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Paulus pernah berkata di dalam suratnya seperti ini, jauhilah orang-orang yang tidak mau tunduk di bawah kebenaran Tuhan. Kita harus menjalankan disiplin terhadap mereka. Bukan tujuannya untuk kita merasa diri kita lebih rohani, lebih baik dari mereka, tetapi supaya mereka sadar akan dosa mereka dan kembali kepada suatu kehidupan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan, dan hidup di dalam satu kasih kepada Tuhan. Hal yang lebih mild lagi ketika iblis bekerja adalah membiarkan orang Kristen tanpa mengalami penganiayaan. Membiarkan orang Kristen hidup dengan satu keadaan di mana Kristen itu berkembang dengan begitu pesat sekali, dan bahkan mentransformasi seluruh dari orang-orang yang ada di wilayah itu menjadi orang Kristen. Kalau saudara bisa perhatikan, kita bisa lihat ke kantong-kantong Kristen yang ada di Indonesia, mungkin gak perlu harus sampai ke luar negeri. Lalu di situ kita bisa melihat bahwa kehidupan kekristenan itu tidak ada tantangan sama sekali, tidak ada tekanan sama sekali, tidak ada bahaya yang mengancam diri mereka. Justru yang terjadi adalah mereka menjadi ancaman bagi orang-orang yang baru yang akan masuk, yang memiliki iman yang berbeda dengan diri mereka. Tetapi sendiri ketika kita lihat kualitas hidup Kristen mereka, rohani mereka, kualitas mereka begitu buruk sekali dan begitu parah sekali. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya pernah datang ke dalam gereja itu, kalau kita datang duduk di situ ada meja, ada taplak misalnya hijau. Tahu tidak, meja itu taplaknya bolong-bolong oleh rokok. Saya bukan ngomong oh rokok itu dosa atau boleh atau apa ya, atau orang Kristen itu tidak boleh merokok. Saya sendiri tidak setuju orang Kristen itu merokok. Tapi yang saya mau katakan, di dalam gereja, di ruang ibadah orang bisa lakukan itu. Di mana hormatnya kepada Tuhan? Ketika orang khotbah, rata-rata laki-laki pergi keluar daripada ruang kebaktian,
dan pada waktu selesai khotbah baru masuk dan duduk kembali. Di mana hormatnya kepada Tuhan? Di dalam konteks hidup orang-orang mayoritas Kristen, justru di situ mungkin iblis sedang bekerja dan iblis sedang menghancurkan gereja. Saya pernah dengar ada satu orang berkata seperti ini, kalau mau kekristenan di Indonesia itu hancur, gak usah susah-susah suruh tindas mereka, tekan mereka, halangi mereka untuk bangun rumah ibadah. Biarkan saja mereka lakukan yang mereka inginkan. Biarkan, beri kebebasan kepada mereka. Nanti Kristen hancur sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, iblis itu begitu pandai. Iblis itu begitu licik sekali. Iblis itu begitu mengerti apa yang menjadi kelemahan dari gereja. Dia bisa menggunakan berbagai cara untuk menghancurkan gereja, menghancurkan pelayanan Tuhan, menghancurkan kehidupan orang-orang Kristen yang ada di dalam dunia ini. Tadi saya bicara berkenaan dengan 4 cara iblis bekerja. Ada cara yang lain, yaitu dengan cara menimbulkan perpecahan di dalam gereja. Saudara bisa lihat itu di dalam surat-surat Korintus. Di situ jelas sekali dikatakan bahwa ketika orang-orang Kristen ribut satu dengan yang lain, berkelompok satu dengan yang lain, menimbulkan perpecahan satu dengan yang lain, itu bukan bersumber dari Tuhan, bukan mencirikan orang yang dewasa secara rohani, tetapi justru mencirikan seorang yang masih kanak-kanak imannya. Dan di dalam surat Efesus kita bisa melihat aplikasi dari orang yang dewasa di dalam rohani dan dipimpin oleh Roh Kudus di dalam hidupnya adalah orang yang memelihara kesatuan kebenaran yang ada di dalam Kristus, kesatuan roh dan kesatuan kasih yang ada di dalam Kristus. Jadi cara kerja Tuhan adalah mempersatukan di dalam kebenaran dan kasih. Cara iblis bekerja adalah mempertanyakan kebenaran dan membuat kecurigaan yang ada di dalam gereja, meninggikan atau mengutamakan kedagingan kita dan keakuan kita sehingga gereja mengalami perpecahan. Cara yang keenam adalah membuat orang-orang Kristen lebih memilih untuk percaya bergantung kepada kemampuan diri sendiri untuk dibenarkan di hadapan Allah daripada bergantung kepada kuasa Tuhan untuk memelihara kehidupan mereka dan kehidupan iman mereka. Saudara bisa lihat itu di dalam banyak sekali bagian dari kitab suci. Tetapi ada yang cukup mencolok, yaitu ketika saudara lihat kehidupan dari Raja Daud misalnya di dalam surat Tawarik atau kitab Tawarik. Pada waktu Raja Daud mulai makin berjaya di dalam hidupnya, dia mulai bisa mempersatukan seluruh daripada Israel. Dan ketika dia terus-menerus mengalami kemenangan di dalam peperangan itu, maka dia mulai timbul satu kesombongan di dalam hatinya dan dia mulai mendengarkan bujukan dari setan untuk menghitung jumlah prajurit yang dia miliki. Tujuannya untuk apa? Saya percaya itu menyatakan kekuatan militer yang dimiliki oleh Raja Daud. Itu sebabnya ketika dia lakukan itu, Tuhan mendatangkan hukuman kepada mereka atau penyakit sampar sehingga mengalami banyak kematian. Dan Daud segera sadar dan akhirnya dia bertobat karena dia tahu yang sebenarnya memberi berkat kemenangan itu bukan prajuritnya yang hebat dan perkasa dan banyak, tetapi kuasa Tuhan yang memelihara. Di bagian lain di Perjanjian Baru kita bisa lihat dari surat Galatia. Di dalam surat Galatia Paulus berhadapan dengan jemaat yang dia layani dan dia menangkan bagi Kristus, yang semula datang kepada Kristus karena pekerjaan Roh Kudus dalam iman karena kasih karunia. Tetapi setelah Paulus tinggalkan satu waktu, datanglah orang-orang Yahudi, kelompok Yahudi dari golongan Yakobus, datang ke mereka lalu berkata kepada orang-orang Kristen di Galatia, kalau engkau tidak mungkin bisa sempurna di dalam kekudusan dan kebenaranmu kalau kamu tidak disunat dan kamu tidak mentaati Taurat. Lalu akibatnya adalah mereka kemudian tergoda. Lalu kemudian mereka pun menyunatkan diri mereka dan mereka kemudian belajar mentaati Taurat yang Musa di dalam Perjanjian Lama yang sebenarnya orang Yahudi sendiri tidak pernah bisa mampu mentaati Taurat itu. Tetapi mereka berpikir bahwa dengan begitu mereka bisa menyempurnakan iman mereka, menyempurnakan kebenaran mereka dengan kekuatan, ketaatan
yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka, atau kesalehan yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka, seolah-olah Injil itu tidak sempurna. Lalu Paulus datang dan Paulus menulis surat kepada mereka dan berkata, kalau engkau mentaati Injil yang lain itu, terkutuklah engkau. Biarlah engkau terlempar ke dalam neraka api yang membakar engkau habis di dalam murka Tuhan itu. Saudara, di dalam perjalanan kita, sadar tidak sadar, kita lebih suka dan lebih bergantung kepada potensi kekuatan kita. Mungkin ini bukan untuk menyederhanakan ya, tetapi misalnya andai kata kita ditanya, umumnya orang Kristen itu ketika ditanya, hari ini kalau Tuhan panggil kamu, kamu yakin gak diterima oleh Tuhan di sorga? Umumnya orang Kristen mayoritas akan berkata tidak. Lalu ketika ditanya lagi, kenapa tidak? Karena saya masih berdosa, saya belum siap untuk menghadap Tuhan. Jadi dasar kelayakan kita diterima Tuhan adalah perbuatan. Itu saya bukan mensimplify ya, ada banyak faktor tentunya ya. Tetapi umumnya orang akan berbicara seperti itu. Contoh lainnya adalah kalau kita tarik ke dalam pandemi lagi. Di mana letak Tuhan dalam hidup kita? Pada waktu kita berkata dia sanggup memelihara, hidup mati ada di dalam tangan Tuhan, sakit dan sehat ada di dalam tangan Tuhan. Betul nggak itu kita nyatakan dalam hidup kita bahwa hidup mati ada di dalam tangan Tuhan, sehat sakit itu ada di dalam tangan Tuhan? Atau kita hanya mengeluarkan slogan seperti itu, statement pengakuan iman, tetapi hidup kita menyatakan Tuhan tidak berkuasa untuk menjaga dan melindungi diri kita. Saudara, hal-hal seperti ini menjadi satu hal yang saya percaya sekali itu adalah pekerjaan dari iblis. Iblis yang membuat kita itu meragukan Tuhan, lebih percaya kepada kemampuan diri kita sendiri untuk menjaga dan melindungi diri kita. Dan bahkan ketika kita berbicara mengenai ini, Tuhan pun tidak memiliki bagian dan kuasa untuk menjaga hidup kita. Dan dia tidak perlu untuk ikut campur, karena saya tahu yang paling baik bagi kehidupan saya. Tentunya saudara bisa tarik ke dalam hal-hal lain ketika kita misalnya Tuhan memanggil salah satu keluarga kita. Ada orang yang bicara kepada saya, Pak Dawis tahu tidak, suami saya sudah meninggal. Aduh maaf ya Bu, saya nggak dengar sama sekali. Kapan Bu? 3 bulan yang lalu. Tapi sampai hari ini saya tidak bisa menerima kenyataan ini. Saudara, kita kalau ditanya, Tuhan itu baik nggak? Baik. Semua rancangan Tuhan baik tidak? Baik. Ada nggak sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita yang bukan di dalam rancangan Tuhan yang baik? Tidak ada. Tapi kalau itu menjadi satu statement yang benar, bagaimana kita meresponi kalau Tuhan merasa bahwa yang baik bagi kita itu misalnya salah satu keluarga kita diambil oleh Tuhan? Kita lebih pikir bahwa kebahagiaan itu kita bisa usahakan sendiri. Kebenaran kita itu kita bisa usahakan sendiri. Kesehatan kita bisa usahakan sendiri. Keselamatan kita bisa usahakan sendiri. Walaupun kita ngomong Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Saya katakan Juru Selamat bukan hanya bicara mengenai keselamatan kekal, tetapi berbicara mengenai keselamatan kita di dalam dunia ini juga. Dia sanggup untuk menyelamatkan kita tentunya. Lalu yang ketujuh adalah tentunya berkaitan dengan bagian ini, percaya kepada kemampuan diri. Ada bagiannya yaitu hidup di dalam kemunafikan. Saudara, dan kemunafikan ini bisa ditandai oleh orang-orang yang beriman, yang mengaku percaya tetapi hidupnya kelihatan baik dan kelihatan saleh dan kelihatan rajin melayani. Tetapi persoalannya adalah semua yang dia ungkapkan di luar dan dia nyatakan di luar itu adalah sesuatu yang berbeda sekali dengan apa yang ada di dalam hatinya. Dia melayani bukan karena dia sadar akan kasih karunia Kristus dalam hidup dia. Bukan karena dia diberikan satu hak istimewa untuk bisa melayani atau privilege seperti itu. Tetapi karena ada keuntungan-keuntungan yang dia dapatkan di dalam pelayanan itu. Gereja Reform kan seringkali dicap dengan gereja repot ini itu ya. GRII, gereja repot ini itu. Dan orang yang masuk ke dalam gereja Reform
Kalau dia sudah begitu jadi anggota, pasti dipercayakan pelayanan ini dan itu. Cukup banyak. Lalu dia mulai aktif. Saudara, keaktifan itu menyatakan hidupan yang saleh bukan? Alkitab bilang bukan. Hidup saleh pasti aktif melayani. Tetapi keaktifan pelayanan itu tidak mencirikan, belum tentu hidupnya saleh. Mungkin karena dia sungkan menolak permintaan Pak Robi. Datang doa mungkin karena sungkan, saya suka tanyai, kok nggak muncul doa. Dan yang lainnya. Jadi dia maha hadir di mana-mana, tetapi bukan karena dia sadar ini adalah privilege, tetapi karena saya sungkan dengan orang-orang tertentu yang ada di dalam gereja. Karena saya ingin dihormati di dalam gereja. Karena saya ingin dilihat sebagai orang yang saleh, tapi realitanya adalah saya adalah orang yang begitu duniawi sekali dalam hidup saya. Itu kemunafikan. Dan Alkitab berkata mayoritas dari orang Kristen itu ada di dalam jalan yang lebar, ini jalan yang mudah, ini jalan yang berusaha untuk menampilkan diri sebagai orang saleh, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Hidup secara munafik, hidup mengikuti prinsip-prinsip rohani sepertinya, tetapi hati tidak seperti itu. Tapi yang lebih celaka lagi adalah orang Kristen duniawi. Bukan bicara tentang keselamatan atau boleh tidaknya ada orang Kristen duniawi. Tetapi iblis akan membuat kita berpikir bahwa apa yang disukai oleh dunia itulah kebahagiaan. Apa yang dikejar dunia itulah penting. Apa yang menjadi kesenangan dunia itulah kesenangan. Sehingga hidup orang Kristen walaupun dia berkata Yesus adalah juru selamat, orang Kristen adalah orang yang kudus, tetapi realita hidupnya adalah persis seperti orang dunia yang tidak lepas daripada orang dunia dan melakukan segala sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang dunia. Dan Alkitab berkata itu adalah bukan orang Kristen sebenarnya, tetapi itu adalah orang dunia. Tetapi masalahnya adalah ketika iblis bekerja, dia bisa membuat orang Kristen berpikir orang Kristen itu ada dua kelompok. Orang Kristen saleh dan orang Kristen duniawi. Orang Kristen saleh rohani itu yang ideal. Tetapi ada juga orang Kristen yang bisa memilih untuk tidak hidup secara rohani, tetapi dia tetap orang Kristen dan diselamatkan. Orang Kristen duniawi. Tapi Alkitab sebenarnya tidak pernah berkata ada dua kelompok orang Kristen ini. Yang ada hanya ada satu orang Kristen. Kalau dia adalah orang Kristen yang dilahir barukan, maka dia pasti memiliki suatu kehidupan yang kudus dan benar di hadapan Tuhan. Orang Kristen duniawi. Yang terakhir adalah ketika iblis bekerja, dia akan membuat kita untuk melawan atau tidak mentaati hukum Tuhan. Ini jadi satu hal yang sering kali ditanyakan kepada saya atau diungkapkan kepada saya. Pak Dawis, jadi orang Kristen itu susah ya. Jadi orang Kristen itu, saya tahu yang dikatakan itu benar, tetapi tuntutan hidupnya berat sekali ya. Kemarin di dalam Persekutuan Pemuda, ketika saya bicara tentang Matius 7 ayat 21 sampai 23, di situ ada orang yang bertanya seperti ini. Pak Dawis, kalau gitu daripada kita hidup munafik, lakukan sesuatu tapi hati kita nggak seperti yang dituntut itu, lebih baik kita nggak lakukan sesuatu apa yang Tuhan minta kan? Saya heran pikirannya kok seperti itu ya. Lebih baik tidak melakukan apa yang Tuhan minta daripada saya tahu yang benar saya tidak lakukan dan tuntutannya itu lebih berat seperti itu. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya waktu itu ngomong seperti ini. Persoalan kita seringkali adalah melihat mentaati hukum Tuhan itu sebagai hal yang berat. Kita seringkali hitung untung dan rugi di dalam mentaati hukum Tuhan. Tetapi persoalan yang terjadi adalah kenapa kita hitung untung rugi? Kenapa kita selalu melihat hukum Tuhan itu sebagai sesuatu yang berat? Itu harus kita tahu sebab utamanya apa. Dan Alkitab berkata sebab utamanya adalah karena kita kurang mencintai Tuhan. Saudara kalau mencintai seseorang, betul-betul mencintai dia, saudara pasti ingin melakukan
segala sesuatu untuk kesenangan dia, walaupun itu berarti saudara harus berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban istirahat. Saya nggak tahu ya, si David waktu Angel hamil kayak gitu, pernah ngidam nggak? Ngidam nggak? Nggak pernah ya? Wah, bahagia sekali ya David. Siapa yang istrinya pernah ngidam? Pak Ruri? Nggak pernah juga. Lia? Nggak juga. Yan? Ya, Lia nggak. Pak Tejo? Nggak juga ya. Saya pernah satu kali di Singapura, istri saya ngidamnya apa tau nggak? Ngidamnya pempek. Saya bingung gimana cariin pempek di Singapura, nggak ada pempek kayak gitu. Tapi bersyukur ada hamba Tuhan kita yang baik, dia perhatian, dia belikan pempek dari Batam lalu bawa ke Singapura untuk dia makan. Saya dengar ada bapak-bapak itu ketika istrinya ngidam itu rela untuk keluar malam-malam sekalipun untuk berikan makanan, mencari sesuatu yang sulit didapat untuk istrinya bisa cicipi. Itu sayang. Saudara, kenapa kita seringkali berpikir tentang taat Tuhan atau enggak ya? Ini rugi enggak ya? Kurang senang atau kurang bahagia enggak ya dalam hidup saya? Mungkin sebabnya karena kita kurang mencintai Tuhan. Bukan mungkin ya, pasti sebabnya karena kita kurang mencintai Tuhan. Makanya kita berpikir untung rugi di dalam ketaatan kepada hukum Tuhan. Tetapi ini menjadi satu kesempatan bagi iblis untuk membuat orang Kristen melawan Tuhan. Dia tahu kesulitan kita, dia tahu kecondongan hati kita adalah lebih mengasihi diri kita sendiri daripada Tuhan, dan dia gunakan itu untuk menghasut kita, untuk mempertanyakan hukum Tuhan, bukan sebagai sesuatu yang membawa kebahagiaan, sebagai sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang membawa kepada kehidupan yang kekal, tetapi justru membawa kepada satu kesuraman hidup, kecelakaan, dan bahkan mungkin ketidakbahagiaan dan ketidaksukacitaan. Dan seringkali iblis berhasil di dalam menjalankan prinsip ini. Nah, ini ada 8 cara iblis bekerja. Dan ketika kita hidup sebagai orang Kristen, kita perlu tahu nggak 8 prinsip ini? Saya percaya baik untuk kita tahu, tetapi saudara jangan lupa ketika iblis bekerja, Alkitab berkata di dalam Yohanes 8 ayat 44, kalau dia adalah bapa segala dusta. Itu, dan ketika kita baca di dalam Kejadian pasal 3, dia menyamar sebagai seekor ular, atau dia mengambil wujud seekor ular sebagai makhluk yang paling cerdik di antara semua makhluk yang lain. Itu berarti bahwa iblis itu walaupun cara kerjanya seperti ini, mungkin dia bisa menimbulkan kombinasi-kombinasi di dalam serangan yang dia berikan kepada orang Kristen, sehingga orang Kristen kesulitan untuk mendeteksi atau kesulitan untuk bisa mengetahui pekerjaan iblis di dalam menyerang dan menjatuhkan kehidupan kesalehan diri kita. Lalu bagaimana? Kayak gini, iblis tetap jauh lebih cerdik, iblis tetap jauh lebih berkuasa, iblis tetap jauh lebih mampu mencari celah kelemahan kita untuk menjatuhkan diri kita. Bagaimana menghadapi dia? Kita bersyukurnya adalah Alkitab mengatakan kepada kita pengertian ini di dalam ayat yang ke-13. Kalau saudara baca ayat yang ke-10 sampai ayat yang 11-12, di situ bicara tentang tipu muslihat iblis yang begitu luar biasa di dalam melawan kita. Tetapi di ayat 13 dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Paulus mau ngomong apa ya? Satu, ada sumbernya, yaitu iblis, musuh. Ini ada kita yang ada di bawah serangan iblis itu. Ada Allah yang lebih berkuasa. Tanggung jawab kita di sini apa? Waktu iblis menyerang, tanggung jawabnya adalah kamu gak usah pusingin ini. Ini bukan urusan. Yang kamu perlu pusingin adalah kamu mengenakan perlengkapan senjata Tuhan atau tidak. Itu cara hadapi iblis.
Iblis mau ngatur strategi seperti apa, nggak usah terlalu dipusingin dan nggak usah terlalu dikhawatirkan dan nggak usah terlalu ditakutkan. Dia mau pakai taktik apa, dia mau pakai jalur yang mana, nggak usah dipusingkan. Yang penting adalah kita mengenakan perlengkapan senjata Allah atau tidak. Dan kita harus menuntut diri untuk mengenakan perlengkapan senjata itu dalam hidup kita. Itu yang utama. Dengan begitu Paulus berkata, kita bisa tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatunya. Makanya di dalam ayat 14 dikatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Nah, hari ini saya mau ajak kita masuk lebih lanjut sedikit berkenaan dengan apa yang dimaksud dengan berikat pinggangkan kebenaran. Saudara, kalau perhatikan di dalam pakaian tentara Romawi, maka pakaian tentara Romawi itu mengandung beberapa elemen ya. Ada helm seperti itu, ada pakaian yang biasanya berwarna merah, sebuah kain yang mungkin bisa dikatakan berbentuk segi empat. Lalu di tengahnya itu dibuat lobang untuk kepala masuk, di kiri kanannya itu ada tangan kita yang bisa keluar di kiri kanan itu. Dan kainnya itu tidak seperti pakaian sekarang yang slim fit, yang ngepres di dalam kepada tubuh kita, tetapi pakaiannya itu longgar. Lalu di luarnya itu ada tameng, bukan tameng, apa itu? Baju besi itu apa? Zirah ya, baju zirah. Ada perisai, ada sepatu, ada pedang, ada tali yang mengikat di sini untuk menggantung pedang. Nah, di dalam kondisi seperti ini, orang itu pasti tidak mungkin bisa berperang kalau dia hanya menggunakan pakaian yang bahasa Palembang itu gobor ya, bahasa Jawa itu yang longgar itu. Nggak bisa. Dia kalau pergi berperang dengan menggunakan pakaian yang longgar seperti itu, pasti musuh gampang sekali melawan dia. Maka saudara kalau lihat di dalam atlet punya pertandingan, orang-orang biasanya nggak akan pakai pakaian yang longgar, tetapi pakaian yang ketat-ketat semua, supaya pertama tidak menghalangi angin dan dia bisa fokus untuk atletik ya. Kalau bergulat dia tidak menggunakan pakaian yang longgar, tapi yang ngepres supaya tidak ada kesempatan musuh menggunakan pakaian untuk mengalahkan dia. Nah, untuk bisa pergi berperang maka ada satu bagian lagi, yaitu namanya ikat pinggang. Orang tentara Roma akan mengikat pinggangnya dengan sabuk supaya pakaiannya itu tidak longgar, akhirnya ketika berperang dia harus ngurusi pakaiannya karena pakaiannya menjadi penghalang bagi dia untuk melawan musuh atau bisa dimanfaatkan oleh musuh sebagai suatu senjata. Itu ikat pinggang yang digunakan. Nah, ikat pinggang itu yang dibahas oleh Paulus di tempat ini ya. Ikat pinggang apa? Dikatakan ikat pinggangkan kebenaran. Maksudnya apa ya ikat pinggangkan kebenaran? Nah, saudara kalau perhatikan bahasa aslinya, Yunania, kebenaran itu adalah aletheia. Aletheia ini maksudnya bisa dimengerti menjadi dua hal. Pertama adalah aletheia yang berarti kebenaran itu sendiri atau firman itu. Dan yang kedua adalah aletheia dalam pengertian sebuah sikap, integritas, kejujuran, komitmen di dalam hidup kita. Itu bicara tentang aletheia. Jadi kalau kita mengerti bahwa kita harus mengenakan perlengkapan senjata perang itu dalam pengertian yang pertama, firman atau kebenaran, maka yang dimaksudkan oleh Paulus di sini adalah kenakanlah atau berdirilah tegap dan berikat pinggangkan firman Tuhan dalam hidup kita ya. Kenapa ini menjadi sesuatu yang penting? Berikat pinggangkan firman Tuhan, berikat pinggangkan kebenaran. Sebab ketika iblis bekerja, cara iblis bekerja itu adalah membuat orang Kristen ditipu atau melalui tipu muslihat. Kalau saudara tadi baca di dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 ya. Bertahan melawan tipu muslihat iblis di situ. Dan kalau saudara bandingkan dengan Efesus pasal 4 ayat 14, di situ dikatakan sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat ini menunjukkan
ketika iblis bekerja dengan tipu muslihat, memang ada iblis di baliknya, tetapi iblis menggunakan manusia dan guru-guru palsu untuk mengajarkan sesuatu yang bukan merupakan perkataan Tuhan. Nah, Paulus berkata, kamu ngerti nggak bahaya ini? Kamu mengerti tidak? Apa yang kamu terima itu adalah tipu muslihat. Kamu mengerti tidak bahwa yang menjadi bahaya yang kamu terima itu adalah doktrin yang tidak diajarkan oleh Tuhan atau rasul yang sejati dalam hidupmu. Dan cara iblis bekerja adalah membuat kita diombang-ambingkan. Kalau saudara masih ingat ciri yang tadi saya kata ketika iblis bekerja bagaimana? Kita mempertanyakan kebenaran firman, membuat kebenaran firman itu menjadi sesuatu yang relatif. Dan pada waktu itu terjadi, cara untuk menghadapinya bagaimana? Paulus berkata, caranya adalah kamu harus tahu yang benar. Misalnya ambil contoh seperti ini ya, kalau saudara lihat di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2, di situ dikatakan kita harus bagaimana? Kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan hidup dan kudus dan yang berkenan di hadapan Allah. Lalu bagaimana kita bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan di hadapan Allah? Cuma ada satu syarat, Paulus berkata, kamu harus pertama-tama mengalami transformasi di dalam akal budimu. Transformasi apa dalam akal budi? Yaitu mengerti kebenaran Tuhan. Karena di dalam Yohanes 17 ayat 17, kebenaran itu yang menguduskan diri kita. Jadi sebagai orang Kristen, hal yang pertama yang paling penting untuk bisa melawan iblis adalah kita harus mengerti kebenaran seperti yang Kristus ajarkan bagi diri kita. Tanpa kita mengerti kebenaran itu, kita tidak mungkin memiliki kemampuan untuk bisa melawan iblis dan memberikan suatu persembahan tubuh yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah tantangan yang berat bagi orang Kristen. Karena pada waktu kita berbicara mengenai kekudusan dan korban persembahan hidup yang Tuhan tuntut dalam hidup kita, sebenarnya ada dua. Pertama adalah memberi hidup kita dengan cara mengorbankan nyawa kita bagi Tuhan. Atau yang kedua adalah memberikan seluruh hidup kita bagi Tuhan. Dan yang Alkitab tuntut ada dua-duanya ini bagi kita. Stefanus diminta oleh Tuhan untuk mati bagi Tuhan sebagai martir pertama. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mungkin banyak dari orang Kristen akan rela hati mati bagi Tuhan, sebagai martir bagi Tuhan. Tetapi mungkin banyak orang Kristen yang gagal dan jatuh di dalam aspek pengudusan kehidupan korban yang kedua, yaitu korban yang hidup bagi Tuhan. Karena pada waktu kita harus menyerahkan hidup kita sebagai korban yang hidup, maka itu berarti kita harus terus menjaga hidup yang konsisten dan sinkron dengan kebenaran firman Tuhan sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Bisa nggak? Justru di situ menjadi satu tantangan yang berat dalam kehidupan orang Kristen. Tetapi bagian yang pertama yang saya mau katakan ini, kita tidak mungkin bisa hidup sampai Tuhan panggil dengan setia, dengan terus menyerahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup untuk dipersembahkan kepada Tuhan, kalau kita tidak mengerti kebenaran firman yang Tuhan nyatakan bagi hidup kita. Jadi kalau kita berpegang pada prinsip yang penting adalah perbuatan kasih dan bukan doktrin, saya yakinkan orang itu pasti sudah salah. Pasti sudah melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena ketika mereka bicara tentang kasih, mau bicara kasih seperti apa yang harus dilakukan oleh orang Kristen, kalau mereka tidak utamakan doktrin, mereka sudah nggak tahu kasih seperti apa yang harus dihidupi oleh orang Kristen. Jadi harus ada iman. Makanya Francis Schaeffer berkata, aku melakukan apa yang aku tahu dan aku tahu apa yang aku melakukan apa yang aku pikirkan dan apa yang aku pikirkan adalah sesuai dengan apa yang aku imani. Dan itu adalah tiga hal yang saling berkaitan. Gak bisa kita pisahkannya. Jadi pada waktu Paulus berkata, kamu harus berikat pinggangkan kebenaran. Pengertian kebenaran pertama adalah saya harus mengerti perkataan Tuhan. Saya harus mengerti doktrin yang diajarkan berkenaan dengan firman Tuhan. Dan itu sebabnya kenapa khotbah menjadi penting.
Kenapa di dalam setiap pertemuan dari orang-orang Kristen harus ada pengajaran firman yang diberikan? Karena dengan begitu kita akan makin dekat dengan kebenaran, makin mengerti kebenaran yang Tuhan kehendaki. Saudara, kalau ingin mengejar satu pertemuan bersama dengan orang Kristen, yang paling utama itu bukan hanya sekedar persekutuan, tetapi saudara bisa mendapatkan kebangunan pengertian firman tidak melalui pertemuan-pertemuan orang Kristen atau persekutuan-persekutuan orang Kristen yang diadakan, yang saudara hadiri itu. Tapi umumnya kita akan ngomong kayak gini ya. Firman lagi. Satu kali dalam satu minggu cukuplah. Maksimal 2 kali dalam satu minggu cukuplah. Yang lainnya bagaimana? Yang lainnya nonton TV. Yang lainnya baca buku-buku yang duniawi. Yang lainnya olahraga dan bergaul dengan kehidupan teman-teman yang bukan Kristen mungkin. Atau orang Kristen yang tidak hidup di dalam kesalehan. Coba komparasi ya. Dalam satu minggu cuma 2 jam dengar firman, ibadah. Atau kalau itu kebaktiannya 2 jam, firmannya cuma 1 jam. Kalau dalam satu minggu 2 kali ikut pertemuan, masing-masing 1 jam, 2 jam satu minggu. Yang sisanya berapa jam itu ya? Satu hari 24 jam, kali 7 berapa jam? 158 jam. Bukan, 168 jam. Kurangi 2 jam, 166 jam kita untuk apa? Untuk lakukan hal yang lain. Bisa nggak taat Tuhan? Bisa nggak persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan? Ada nggak kebenaran yang menuntun kita? Kebenaran menjadi begitu minoritas dibandingkan mayoritas yang kita temui di tengah-tengah hidup kita yang bukan kebenaran, tetapi akhirnya saya percaya yang mayoritas itu yang bersuara di sekitar kita itu akan menjadi hal yang kita ikuti, bukan yang minoritas. Makanya Paulus di Korintus berkata, pergaulan yang buruk itu merusak yang baik. Saudara, penting utamakan pengajaran. Itu jauh lebih menjadi hal yang akan berdampak kekal dan menguduskan hidup kita kalau kita lebih utamakan itu. Walaupun mungkin kita tidak menerima 100%, tapi saya percaya paling tidak ada yang kita resap dan ada yang diingatkan kembali untuk kita makin harus hidup di dalam pengudusannya. Yang kedua adalah pengertian kebenaran itu lebih kepada suatu kejujuran integritas hidup atau hidup di dalam sebuah komitmen bagi Tuhan. Saya mau ajak saudara buka dari Filipi 1 ayat yang ke 9, 10, 11. Filipi 1 ayat yang ke 9, 10 dan ayat yang ke 11. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran dan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan kalimat Paulus ini dan doa Paulus itu ditujukan kepada siapa? Apakah kepada orang-orang bukan Kristen? Jawabannya pasti bukan. Dia tujukan kepada jemaat Filipi. Dan pada waktu Paulus berkata kepada jemaat Filipi, aku berdoa supaya kasihmu makin melimpah, pengetahuanmu yang benar itu, dan dalam segala macam pengertian. Apakah itu berarti orang-orang jemaat Filipi sebelumnya tidak memiliki kasih, tidak memiliki pengetahuan yang benar, dan tidak memiliki kelimpahan pengertian? Jawabannya juga pasti tidak. Mereka sudah punya itu. Mereka sudah punya kasih, mereka sudah punya kebenaran, pengetahuan, dan sudah punya pengertian. Tetapi di sini Paulus berkata, aku tetap mendoakan kamu supaya kamu berlimpah di dalam hal itu. Artinya pada waktu kita hidup sebagai orang Kristen, kita harus punya satu target atau satu tujuan, yaitu untuk terus bertumbuh di dalam kebenaran, bertumbuh di dalam pengertian, bertumbuh di dalam kasih kita yang sebelumnya sudah ada. Dan itu berarti Paulus sedang menuntut orang-orang Filipi
untuk memiliki suatu komitmen hidup bagi kebenaran Tuhan. Itu ikat pinggang ya. Pengertian yang kedua, saya siap sedia. Saya siap untuk melakukan satu tugas tertentu. Saudara boleh bandingkan itu dengan misalnya Lukas 12 ayat 35. Lukas 12 ayat 35. Lukas 12 ayat ke-35, demikian firman Tuhan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Artinya adalah selalu waspada, selalu siap sedia, ikatkan pinggang. Saudara juga bisa bandingkan di dalam kitab Keluaran, di situ ketika Musa berkata, ini adalah malam engkau makan korban Paskah dan setelah itu engkau akan keluar dari Mesir. Maka Musa berkata, kamu waktu makan korban Paskah itu harus mengenakan kasutmu, harus memegang tongkat, harus mengenakan pakaianmu yang lengkap dan harus berikatkan pinggangmu. Berarti kamu harus siap sedia. Malam itu juga ketika kamu selesai makan korban Paskah, engkau akan keluar daripada perbudakan Mesir. Siap sedia. Dan sekali lagi ini definisi dari suatu kehidupan yang ada di dalam peperangan yang selalu siaga terhadap musuh kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pertanyaannya adalah pada waktu kita menjalani hidup, kita punya kesiapan ini enggak? Kenapa kita seringkali gagal di dalam menjaga kekudusan? Kenapa kita seringkali jatuh di dalam dosa? Kenapa kita sering kali memberi celah bagi iblis untuk melawan kita dan membuat kita akhirnya terbujuk untuk berdosa? Jawabnya mungkin karena kita kurang komitmen untuk kebenaran Tuhan. Kita tidak mengatakan kepada diri kita, mulai hari ini saya tidak pernah mau lagi mengikuti keinginan iblis. Mulai hari ini apa yang Tuhan katakan itu adalah kebenaran yang harus saya lakukan. Dan saya tidak mau kompromi terhadap apa yang Tuhan katakan. Saya nggak mau bermain-main dengan perkataan Tuhan. Baru-baru ini kita di WA mungkin enggak tahu Bapak Ibu Saudara menerima WA enggak yang surat dari seorang dokter yang baru meninggal karena COVID di Papua. Namanya Tigor. Ini bukan untuk promosi dia, tapi belum dengar ya. Sorry, saya bacain aja ya. Saya belum selidiki orang ini seperti apa hidupnya, tetapi ada salah satu penatua kita yang berkata kalau dia adalah orang yang menjadi teman dia dari muda. Sorry. Tigor Silaban, kalimatnya kayak gini ya. Tahun 1978, saya berjanji, kalau Tuhan meluluskan saya sebagai dokter di FKUI, saya berjanji kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan sepenuh hati dan akal budi saya bahwa satu, saya akan bekerja sebagai dokter di tempat yang jauh sekali dari Jakarta dan saya akan bekerja lebih banyak di daerah-daerah pedalaman. Saya tidak akan pernah membuka praktek dokter swasta mandiri atau partikelir. 3. Saya tidak akan pernah meminta uang jasa kepada masyarakat ataupun perorangan atas pekerjaan dokter saya. 4. Saya hanya akan bekerja sebagai dokter di institusi pemerintah atau swasta dan merekalah yang harus membayar saya sesuai dengan hak saya. Demikianlah janji ini saya ucapkan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 1978 jam 11 malam di tepi pantai Ancol dengan mempertaruhkan harga diri dan martabat saya. Semoga kiranya Tuhan akan selalu menolong dan menguatkan saya dalam menjalankan janji ini. Kemarin 2 hari yang lalu atau kemarin dia meninggal karena COVID karena di Papua. Saudara, orang yang bisa punya komitmen yang begitu besar sekali.
Dia mulai hari itu mungkin ya, saya boleh saudara teliti perjalanan hidup dia dan autobiografi dia mungkin. Dia betul nggak mentaati janji dia yang dia ucapkan itu? Kita bagaimana? Kita ngomong Kristen itu benar. Kita ngomong firman Tuhan itu adalah kebenaran. Kita ngomong itu adalah penuntun kita, pelita kehidupan kita. Kita bilang bahwa firman itu manis seperti madu mungkin. Saudara, ada komitmen enggak? Saya percaya kita harus bertumbuh di dalam komitmen itu. Dengan begitu kita baru bisa menang terhadap cobaan iblis yang berusaha untuk menghancurkan kita. Jangan menjadi orang Kristen yang akhirnya hidup pun enggak punya tujuan, enggak punya arah, gak punya perjuangan. Yang penting saya nyaman, hidup saya sudah cukup saat ini. Saya bisa menikmati apa yang saya suka, ya sudah, ya saya jalani aja. Itu yang namanya Kristen suam-suam kuku. Dan Tuhan berkata lebih baik kamu dingin atau kamu panas dan tidak suam-suam kuku. Saudara, kenakan atau berikat pinggangkan kebenaran. Buatlah suatu komitmen di dalam hidupmu untuk mentaati Tuhan. Jangan tawar-tawar, jangan beri celah untuk merasa bahwa mentaati Tuhan itu hal yang rugi dan tidak membawa kesenangan. Jalankan itu mulai hari ini sampai Tuhan panggil. Ayub pernah berkata, aku berjanji dengan mataku untuk tidak melihat perempuan muda. Dan dia jaga itu seumur hidup dia. Kita bagaimana? Saya berdoa kita boleh punya satu ketulusan di dalam mengikut Tuhan, kejujuran luar dan dalam, komitmen bukan untuk suatu kehidupan di luar saja, tetapi komitmen di dalam hati kita untuk menjaga kebenaran dan menjalankan kebenaran sampai Tuhan memanggil kita. Mungkin jatuh enggak? Mungkin bisa, tapi kita kembali bertobat dan komitkan kembali untuk hidup di dalam kebenaran. Saya percaya itu adalah kunci pertama kita bisa melawan iblis berkemenangan. Saya sendiri menerapkan itu dan saya tahu bahwa ini adalah satu kebenaran, karena dengan berkomitmen seperti itu kita baru bisa melawan dosa dan hal-hal yang sebelumnya kita sulit sekali untuk bisa berkemenangan melawannya. Kiranya Tuhan boleh berkati kita ya. Mari kita berdoa. Lalu kemudian kita bangkit berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kami kembali bersyukur Bapa untuk firman-Mu, untuk kebenaran-Mu, untuk kasih-Mu, untuk pertolongan-Mu, untuk kami hidup di dalam pengudusan, untuk hal-hal yang membuat kami makin mengerti bagaimana kami sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak-Mu yang telah Engkau kuduskan melalui darah Kristus, boleh hidup di dalam kekudusan dan berkemenangan di dalam melawan iblis. Pimpin hidup kami anak-anak-Mu ini ya Bapa. Tolong kami supaya kami bukan hanya mengetahui kebenaran Tuhan, tetapi kami juga boleh memiliki komitmen terhadap kebenaran yang Tuhan nyatakan bagi hidup kami. Sehingga kami boleh menjadikan hidup kami senantiasa korban hidup yang dipersembahkan bagi Engkau. Pimpin anak-anak-Mu ini satu persatu ya Bapa, keluarga mereka, hari-hari yang mereka lalui. Kiranya segalanya boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami telah berdoa. Amin.